Kebetulan untuk Batu belum ya, ada di luar daerah pemilihan gitu ya. Karena mungkin oh, dapat dikatakan ya ada sih memang eh, calon atau peserta pemilu itu dari luar wilayah Batu gitu ya. Tapi sampai saat ini memang belum ada kegiatan pelanggaran yang ada di luar wilayah gitu ya. Iya, eh, pelanggaran di luar dapil ya, di luar dapil. Ya untungnya pertama ya secara pemilu kita nggak pernah apa namanya dengan ini ya kita ngomong ini kan podcastnya Kabupaten Malang ya kita masih satu dapil satu daerah ya ngomong legislatif satu daerah ya kan legislatif yang RI ya apalagi yang Dewan Perwakilan Daerah ya satu dapil cuma yang provinsi pun satu dapil yang kota kabupaten belum pernah sih cuma waktu kemarin pilkada kita nah kalau pilkada ini unik ya ya pilkadanya Malang Raya ini mesti konsolidasi tim sukses itu kebanyakan di Kota Malang karena di tengah-tengah. Jadi konsolidasinya di situ. Dan pun masang alat peraga kampanye mesti yang kebanyakan itu mesti Kota Malang banyak di ini ya. Contohnya kayak pasar besar, orang banyak warga Kabupaten Malang belanja di pasar besar mesti ada itu. Jadi pengalamannya sih terkait APK ya. Alat peraga kebanyakan sih itu. Tapi kalau momentum rapat umum nggak pernah kalau rapat umum. Kalau momentum kampanye apa namanya istilahnya door to door nggak pernah. Yang pengalaman itu dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di luar dapil. Yang kita lakukan sih kita main teknis dan cepat ya, yang efisien. Ya ini bersentuhan dengan area yang terkecil apa gitu. Jadi contohnya kayak kemarin pemilu itu pernah di daerah Telogomas. Telogomas itu salah satu kelurahan terluar dari Kota Malang yang berhimpitan dengan desa Landung Sari punyanya Kabupaten Malang. Nah, kita koordinasinya paling nggak middle saja lewat antar panwascam itu. Jadi kita di level kota kabupaten hanya cukup tahu saja, nggak sampai menyelesaikan teknis. Dan teman-teman di lapangan yang teman-teman ad hoc ya, pengawas kita di ad hoc sudah mumpuni untuk permasalahan hal tersebut. Ya saling koordinasi gitu. Kalau memang kejadiannya di Kota Malang sudah mengandung pelanggaran, bukan pelanggaran ya kan. Jadi kan fungsinya kita hanya pelapor kan. Kita nggak memiliki kewenangan. Kalau memang ini barangnya punyanya pelakunya ya kan formilnya ini punyanya Kabupaten Malang ya kita ngasih informasi ke rekan Kabupaten Malang gitu Panwas Pagura gitu aja. Pelanggaran daerah pemilihan di luar pemilihan itu spanduk-spanduk itu. Waktu kemarin rame ya spanduk. Jadi spanduk yang ada pasang di Kota Batu dan di Kota Malang. Juga mereka kan dari tim pemenang atau tim kampanye, tim hukumnya sudah melihat celah-celah undang-undang ini, undang-undang. Terlebih dalam pilkada kemarin itu. Mereka mengadakan rapat di sana, kampanye di daerah kumpul orang di hotel pada masa prokes ya, masa prokes. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Malang sama Bawaslu Kabupaten. Tetapi mereka pun tidak bisa melakukan itu. Sehingga kita juga sudah pernah bersurat kepada pemerintah Kota Batu dan Kota Malang untuk kalau umpama penertiban minta Satpol PP penertiban tentang itu. Tapi mereka berbayar ya tidak bisa. Nah, ini ada kesulitan. Nah, regulasinya harus diperbaiki sehingga regulasi ini betul-betul mengatur bila ada pelanggaran di luar daerah pemilihan dan di daerah pemilihan yang bagaimana. Contoh
Mereka membawa orang-orang untuk apa? Siara agama, ya. Siara agama itu pakai bis, ya. Mereka pintar. Naiknya di Kota Malang, naiknya di Kota Batu, bukan naiknya di wilayah Kabupaten Malang. Nah, karena sudah tahu celah-celahnya peraturan, karena di situ kan ada ahli hukumnya, pengacaranya semua. Kita berargumentasi. Kalau kita mau kata himbauan, undang-undang tidak mengenal himbauan. Itu himbauan bagaimana? Jadi surat kita itu kepada kita tahu surat ini lemah, ya, surat himbauan, surat lemah. Tetapi kita harus melakukan penerobosan, inovasi-inovasi yang baru. Bagaimana penanganan pelanggaran di luar itu. Itu banyak yang terjadi waktu kemarin. Nah, jadi kemarin itu di pilkada itu semua orang dari 3 paslon itu melakukan kampanye di luar wilayah Kabupaten Malang. Ada yang di hotel dan ada yang membawa masyarakat anggota untuk ke siara agama. Nah, alasannya mereka ke siara agama kok, dan bukan mereka naik kumpul di Kabupaten Malang, wilayah Malang, mereka kumpul di luar wilayah Kabupaten Malang. Nah, ini sehingga regulasi itu bisa mengatur. Kita koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang, Kota Malang. Kita koordinasi dengan Bawaslu Bawaslu Kota Batu. Tetapi tidak bisa. Mereka juga sih tidak punya kewenangan untuk membubarkan itu. Ya toh? Hak apa mereka membubarkan? Membubarkan supaya itu jangan ada pemilihan. Kepolisian juga enggak. Kenapa? Mereka bikin di hotel sudah minta izin. Hotel sudah izin dari hotel. Jadi semua serba salah. Makanya regulasi itu harus mencakup salah satunya itu apabila pelanggarannya dilakukan di luar daerah pemilihan, ya harus bisa ditangan secara komprehensif dan secara kolaborasi untuk menangani. Dan regulasinya harus jelas, gitu loh, Mbak. Maka saya sudah katakan tadi, mereka itu sudah pandai melihat celah-celah, ya, kelemahan undang-undang, celah ke undang-undang. Makanya kalau orang yang melakukan, ya, kita menduga ya, orang yang melakukan pelanggaran di luar daerah pemilihan, ya, daerah pemilihan, itu bagaimana? Nah, kita kembali kepada regulasi yang berlaku, Kita tidak bisa memberikan sanksi. Apa sanksi administrasi, sanksi lain-lain, sanksi pidana, tidak bisa, tidak ada aturan. Maka kita kembali lagi, yaitu regulasi yang harus mengatur lebih jelas. Nah, jadi kalau saya pendapat tentang orang yang melakukan dugaan pelanggaran, tetap kembali pada regulasi sehingga mengatur, sehingga mereka juga takut ada sanksi. Apakah sanksi administrasi, apakah sanksi pidana. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau tidak, regulasi yang tidak ada, tetap orang melakukan itu. Jadi undang-undang memang tidak mengatur, tetapi di regulasi Perbawaslu dan PKPU itu harus ada. Kalau undang-undang, ya sekarang tidak di DPR dan pemerintah tidak membahas lagi berkeinginan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak berkeinginan untuk merevisi. Tetapi situasi dan kondisi kan akan datang masih 2 tahun, ya, bergulir. Bisa ada dari masyarakat, dari LSM, dari pakar-pakar hukum, akademisi bisa mengajukan itu. Mengajukan satu, kalau secara resmi mengajukan itu judicial review. Tapi judicial review undang-undang yang mana, pasal mana yang harus
di mana? Pasal aja. Kalau saya saran saja, tapi ini kewenangan pada presiden, maka keluarlah Perpu. Perpu yang mengatur tentang dua undang itu. Tapi Perpu sebelum dikeluarkan dipanggil pakar-pakar, pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik, sosial politik, pakar-pakar sosial, pakar agama, pakar tokoh agama membahas dulu. Sehingga Perpu yang keluar itu tidak, ya tanda kutip tidak banji. Ya tuh tanda kutip tidak banji. Tapi Perpu yang keluar itu adalah mengisi kekosongan yang tidak diatur dalam kedua undang-undang itu. Nah, itu belum bisa. Apalagi sekarang seperti kemarin ada Perpu, ya Perpu nomor 2 kali itu tentang di Undang-Undang nomor 10 itu tentang protokol kesehatan, penanganan COVID. Nah, itu hanya pasal sini hanya di pasal 201A itu yang ditambah. Itu yang Perpu keluar itu. Nah, itu yang saja itu. Nah, itu Perpu ini menyeluruh. Bila perlu dia mengganti pasal-pasal yang mana mengurangi, termasuk ancaman pidana, ancam administrasinya. Gitu. Jadi gini, ini akhirnya berbicara tentang masalah kewenangan. Nah, di sisi masalah kewenangan ini, maka kita bisa meminta bantuan provinsi, gitu ya, untuk proses penanganan pelanggaran ini. Nah, apakah nanti provinsi akhirnya meminta bantuan Bawaslu daerah yang atau kota atau kabupaten yang tempat pelanggaran tersebut? Nah, itu nanti kebijakan di tingkat Bawaslu provinsi. Yang jelas bahwa dalam proses penanganan pelanggaran di luar daerah pemilihan, tentu kita nggak akan bisa berdiri sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses penanganannya, gitu ya. Karena bagaimanapun asas lokus ini yang diperlukan. Jangan sampai kita salah hanya masalah itu. Dan tentunya saya yakin dari teman-teman kepolisian maupun kejaksaan sangat paham tentang itu. Melakukan pelanggaran di luar dapil ya. Jadi begini. Jadi skema dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Apakah itu bisa diproses gitu kan? Menurut saya sih masih bisa ya. Nah, tergantung nanti siapa yang standing yang berhak untuk berwenang gitu ya, yang memprosesnya gitu. Jadi kalau pengalaman pilkada yang di Kabupaten Malang ya atau serentak 2020 memang ada terobosan baru ya oleh Bawaslu Pusat ya RI ya dengan menghidupkan lagi sentra Gakumdu di provinsi kemarin itu terobosan bagus dan saya rasa itu suatu masalah yang sudah ditangkap sebelumnya dan langsung dieksekusi oleh Bawaslu RI ya, selaku pimpinan kami gitu. Jadi memang macam-macam ya. Memang ini ngomong ini ya, latar belakangnya terjadi dugaan pelanggaran di daerah lain ya. Jadi namanya kompetisi pergantian pemilu ini pergantian rezim yang sah ya kan. Penggantian penguasa yang sah ya kan. Momentum penggantian pemimpin ya. Nah, ini kan kompetisinya sangat luar biasa ya, determinannya sangat tinggi ya kan. Bahkan resource pemenangan itu semua dipusatkan, dikonsolidasikan gitu. Tak jarang kita orang-orang yang berpengaruh yang bisa mempengaruhi atau tokoh bahkan pejabat yang bisa mempengaruhi
di daerah lain pun dipakai. Nah, itu. Nah, cuma statusnya begini ya, status yang bersangkutan atau yang diduga pelaku itu apa? Itu harus dipahami dulu sebelum bisa diproses atau tidak gitu. Jadi kalau mbaknya tadi memberi contoh terkait salah satu kepala daerah di luar Kabupaten Malang, ya toh, menjadi jurkam ya atau berkampanye bertepatan di Kabupaten Malang dan ada momentum pilkada tersebut, ya kan? Kalau contohnya begitu ya sesuai aturan bisa diproses. Nah, cuma kan harus diinvestigasi ya bahasanya, harus ditelaah lagi status pejabat tersebut itu diperbolehkan kampanye atau tidak. Ya kan? Terkadang kan pejabat ini ada dua mata uang ya. Satu sisi memang warga biasa, ya kan? Satu sisi memang jabatannya selalu melekat. Jadi bagaimana membedakannya kan di situ. Berhak atau bahkan melanggar kan? Kalau berhak ya nggak masalah kan? Namanya orang berkampanye support temennya ya kan, memenangkan kubunya, ya kan? Jadi kalau di sana status pejabatnya oke lah kepala daerah ya kan? Bolehkah nggak kampanye kepala daerah? Kan gitu. Gitu. Kalau boleh, terus syaratnya apa? Kan harus cuti ya. Ya harus ditelaah. Kalau memang ada bukti cutinya, ya kan? Kan itu tertulis, ya kan? Jelas itu. Ya berarti nggak masalah. Gitu. Kalau memang nggak cuti, berarti kan ada norma yang dilanggar. Aturan yang dilanggar. Ya itu dugaan pelanggarannya di situ, bisa diprosesnya. Gitu. Paling nggak kan harus kuat ya, harus kuat formil materi perkaranya tersebut harus kita telaah lagi gitu.